Ini yang sering kali blind spot kita. Kita pikir nggak ada hubungannya. Nanti pokoknya gua akan semangat di Ramadan. Bisa jadi terlambat, Mas. Ini yang harus kita renungkan, hadirin. Allah tuh kalau mau membuat kita gagal, aduh gampang banget. Hadirin yang Allah muliakan. Akhirnya apa? Wakilak udu ma'al qa'idin. Akhirnya dikatakan duduklah bersama orang-orang yang duduk. Dalam arti apa? Kondisi mereka, ini kan konteksnya tentang munafik dengan jihad. Akhirnya mereka nggak berangkat, nggak berjuang bersama Nabi SAW, dan kondisinya seperti para wanita yang nggak berangkat, terus orang-orang tua, orang-orang sakit, dan anak-anak. Ya sama kayak Ramadan. Nanti bisa jadi kondisi kita dengan Quran persis seperti keponakan kita yang kelas 1 SD. Jadi pas kita baru sampai juz 2, udah malam ke-22, kita baca sama keponakan kita. Keponakan kita satu lembar di depan kita. Ini kan yang dibaca bocah tadi 10 menit yang lalu. Sama persis itu. Jadi level kita tuh kayak begitu-begitu. Ini kan keponakan gua baca ini. Kamu udah sampai juz berapa sih? 3. Kalau Om berapa? Kita 2. Gitu. Gitu. Sama kayak orang munafik. Yang lain pada berjuang. Akhirnya gabung sama anak kecil. Gitu. Persis sudah. Kadang dan kita lihat di sebagian masjid itu. Anak kecilnya sampai subuh. Yang sebagian dewasa. Gitu. Anak kecil lebih bangun. Yang dewasa tidur. Tapi kan kita jarang mengevaluasi diri. Jangankan evaluasi sebelum Ramadan. Mengevaluasi pas Ramadan aja kita jarang, kecuali yang dirahmati oleh Allah ada benar. Akhirnya kita nggak pernah tahu apa sih penyebab penyakit kita, kok gagal lagi ya, kok nggak berhasil lagi, padahal niat gagal lagi, sering gitu. Dan ini di mana-mana, bukan hanya di Ramadan aja, atau di luar Ramadan lah. Siapa di antara kita yang awalnya pokoknya habis Ramadan gue mau istiqomah, enggak tuh. Pokoknya mau kajian selalu, jarang-jarang datang. Pokoknya mau khatamkan Quran setiap bulan sampai menjelang Ramadan lagi kita belum ada sekalipun khatam setelah Ramadan tahun lalu. Ini kan pola, hadirin. Makanya marilah kita hentikan mata rantai itu saat ini. Lalu lanjutkan ayatnya sedikit lagi. Ayat ke-47. Law kharaju fikum ma zadukum illa khabala wala awda'u khilalakum yabghunakumul fitnah. Allah berfirman, kalau mereka ikut berjuang bersama kalian, mereka tidak menambah apapun kecuali merusak dan mengganggu kalian. Lalu mengadu domba, namimah, dan buat fitnah. Artinya, kenapa orang-orang seperti ini dipinggirkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena keberadaan orang-orang ini itu merusak orang-orang beriman yang benar-benar jujur kepada Allah. Merusak lingkungan orang-orang beriman yang benar-benar tulus kepada Allah. Allah singkirkan. Jadi kata sebagian para ulama, alasannya kenapa fathabbatahum, kenapa Allah SWT menyulitkan mereka beribadah dan menggagalkan ibadah-ibadah mereka, yang pertama karena Allah benci sama mereka, karena mereka cuma ngomong doang gitu, nggak ada actionnya, nggak ada persiapan, tapi mau menang. Bagaimana mau menang tanpa persiapan? Yang kedua, untuk menjaga orang-orang yang jujur dan persiapan. Karena kalau ada orang-orang kayak begitu, ngerusak kata Allah, nggak nambah kekuatan, nggak nambah jadi baik, dan yang ada bikin repot. Nah, jangan sampai kita jadi orang seperti itu. Keberadaan kita justru merusak orang-orang soleh, na'udzubillah min dzalik, atau mengganggu orang-orang soleh yang lain, menghambat orang-orang soleh yang lain. Harusnya kan kehadiran kita menjadi potongan puzzle yang dibutuhkan oleh orang-orang soleh yang lain. Yashuddu ba'duhum ba'dha. Kan orang beriman dengan orang beriman yang lain seperti satu bangunan, saling melengkapi. Itu kata Nabi SAW, saling melengkapi satu dengan yang lain. Nah, gimana ya biar kita bisa bermanfaat, bisa menjadi potongan puzzle? Persiapan yang benar.